Baik adik-adik sekalian, di sesi ini di mata kuliah kewirausahaan di kali ini kita akan membahas tentang pembiayaan usaha baru. Baik adik-adik semua, kita akan berbicara tentang apa adik-adik sekalian? Pembiayaan usaha baru. Nah, untuk memulai usaha orang selalu mengatakan harus ada harus ada modal, ya, harus punya modal. Modal itu merupakan salah satu ya bekal, salah satu bekal untuk memulai usaha. Nah, baik adik-adik sekalian. Nah, ini tentu akan menjadi menarik bagi kita semuanya. Kenapa Anda tidak mulai bisnis? Selalu jawabannya adalah modal. Nah, modal itu ada berbentuk materi, ada berbentuk non materi. Berbentuk materi ya seperti uang ya, ada berbentuk non materi yaitu trust, kepercayaan. Ternyata tidak semuanya orang kemudian memulai bisnis dengan modal materi. Ya, ada juga orang memulai bisnis dengan modal trust, dengan modal kepercayaan. Dia bilang, "Ya sudahlah nih Bang, kamu jual aja barang saya, dah kamu bawa aja nanti bayar setelah saya ini bla bla dan berbagai macamnya." Dan itu banyak sekali. Artinya ya ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk non materi. Nah, yang paling kuat pada dasarnya berbentuk non materi. Jadi ada banyak sekali orang menggunakan modal kepercayaan. Kalau dia sudah dipercaya, semua orang pengen nitipin barang sama dia, semua orang pengen nitipin uang sama dia. Nah, oleh karena itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Modal utama Rasulullah itu bisa bisnis adalah diantaranya sidik tadi kan, jadi jujur. Nah, karena Rasulullah jujur, maka semua orang ingin melakukan kerjasama mudharabah dan berbagai macamnya, termasuk Khadijah pada saat itu yang sebelum menjadi istri beliau. Nah, adik-adik sekalian, nah kita akan lihat sebenarnya tentang ini. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau kita bertanya pembiayaan usaha baru ini, sumber pendanaan usaha itu ada dua, ada bersifat internal, ya, ada bersifat eksternal. Nah, ada internal, ada eksternal. Jadi kalau kita lihat dan perhatikan misalnya yang internal dan eksternal ini, nah kalau yang kecil misalnya ya bisa saja langsung pinjam sama orang tua, sama tetangga dan berbagai macamnya. Tapi kalau adik sudah menjadi perusahaan besar, maka sumber pendanaannya ada dua, ya. Kalau sudah jadi perusahaan besar, PT atau apa, ya, maka ada dua. Nah, ini seperti yang ditanyakan oleh Rizda tadi misalnya, Pak Hendra, apa kaitannya antara saham dengan modal usaha? Bisa nggak kemudian dia menghimpun dana atau kemudian dia go public misalnya dalam istilah perusahaan itu dan kemudian menawarkan saham dan berbagai macamnya. Nah, ini kita perhatikan. Ada dua, ada internal. Internal itu adalah laba operasi. Karena dia sudah berjalan, berarti kan dia punya laba tuh, ya. Lalu kemudian ada pinjaman pemegang saham, ada konvensional, ada syariah yang kita kenal. Lalu ada juga eksternal, ya. Ya, ada eksternal di sini dan bisa utang ya dan berbagai macamnya. Ada yang berbentuk jangka pendek, jangka panjang ya pada pasar uang dan berbagai macamnya. Nah, bisa juga di pasar modal ya, go public ya dia kan di sini kan. Nah, di sinilah kemudian dia jual saham. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita beli saham ya, kalau kita beli saham syariah misalnya, berarti kita sudah punya perusahaan banyak kan. Umpama adik-adik beli saham Garuda, berarti mau tidak mau adik-adik bagian daripada pemilik Garuda kan. Ya, karena kalau adik-adik beli sahamnya Indofood misalnya, berarti adik-adik termasuk meskipun hanya satu lot misalnya kira-kira gitu ya. Dan adik-adik termasuk pemegang sahamnya. Nah, kenapa mereka jual sahamnya? Karena perusahaan butuh dana kan. Nah, jadi ada orang yang membutuhkan dana, ada orang yang kelebihan dana. Nah, siapa yang kelebihan dana? Kelebihan dana adalah namanya investor. Nah, siapa yang butuh dana? Butuh dana namanya perusahaan. Nah, gitu ya. Nyambung ya. Jadi perusahaan dia butuh dana, tapi karena dananya sulit, terbatas, maka dia go public ya. Dia jual sahamnya itu di pasar modal. Nah, kalau sahamnya bagus seperti Antam sekarang naik terus kira-kira gitu kan. Jadi ini. Jadi bisa nggak? Bisa. Nah, ini kalau perusahaannya sudah besar ya. Tapi kalau ada dek baru merintis usaha, baru berjalan kira-kira bagi Pak Hendra ya yang sederhana saja. Yang sederhananya seperti apa Pak Hendra? Yang sederhana ya. Kalau tadi ya saya pikir tadi yang besar ya. Ini yang besar ya. Bisa kita lihat kalau yang ini tadi adalah nah, ini kalau di pasar modal itu kan gampang caranya kan ada ini pasar modal, sumber pendanaan perusahaan dan saran investasi. Ya, jadi
Kalau adik punya perusahaan sudah besar, maka go public lah, ya kan? Nah, merupakan pendanaan perusahaan. Nah, caranya melalui itu. Nah, adik-adik sekalian, ya. Lalu kemudian kalau adik-adik belum punya perusahaan yang besar, baru memulai misalnya, ya, baru mau dagang, ya sederhana pada dasar bagi Pak Hendra, ya. Caranya cuma dua, ya. Eh, internal tadi juga, ya, menggunakan dana yang ada atau kemudian eksternal utang. Nah, sumber pembiayaan usaha lain gimana Pak Hendra? Nah, ada lembaga keuangan bank, ya, ada bank umum, BPRS, ya, bank umum syariah, ya. Jangan sekali-kali tergoda dengan riba, ya, sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi. Apa kata Allah? Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Riba itu pastilah hancur lah kira-kira. Tidak hancurnya di awal, hancur di tengah, hancur di akhir. Pasti hancur. Itu kan janji Allah, kan, yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Jadi alangkah indahnya kalau kemudian saran saya adalah adik menggunakan modal sendiri, meskipun terbatas, tapi kan pelan-pelan insya Allah pasti kira-kira. Tapi rata-rata kan pengusaha itu pengen cepat. Ya kalau cepat kemudian melanggar aturan Allah, ya buat apa juga kira-kira gitu kan? Ya, padahal yang ngasih rezeki kan Allah, yang nggak ngasih rezeki kan Allah, yang izinkan Allah. Nah, oleh karena itu saran saya adalah kalau memang bisa melakukan pembiayaan kerjasama dengan bank, ya alhamdulillah. Tapi tentu harus mengikuti aturan SOP-nya mereka kan kira-kira gitu kan. Tapi kalau bisa kerja sendiri, sendiri bagi saya itu lebih bebas. Kapan mau tutup, kapan mau buka, ya. Tapi kalau kemudian kita kerjasama, harus ada laporan, harus ada apa, ada berbagai macamnya, ya kan. Lalu kemudian lembaga keuangan non bank bisa multi finance, ya. Nah ini ada penggadaian, ada BMT. Nah, lalu ada pembiayaan modal sendiri atau modal hutang. Nah, saya termasuk orang yang lebih suka dengan modal sendiri, ya. Meskipun saya kadang-kadang utang juga boleh sih, tapi utang jangan ke bank lah. Utangnya pada orang tua lah kira-kira gitu kan. Ya, tapi niatnya itu bukan utang nggak dibayar, utang itu harus dibayar, ya kira-kira. Utang pada orang tua atau saudara, kira-kira gitu ya, atau mertua, ya kira-kira gitu. Nah, syaratnya itu sederhana, Anda bayar kira-kira tepat waktu. Nah, besok-besok kan kalau butuh lagi dikasih. Nah, jadi kenapa no riba, tidak pakai riba kan, tidak ada syarat macam-macam ya kan. Nah, Pak Enda kalau orang tua aku nggak mampu gimana Pak Enda? Ya pada teman atau saudara kan. Bukankah Islam mengajarkan pada kita ta'awun, tolong menolong kan kira-kira demikian. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Nah, adik-adik sekalian rahimahullah. Nah, saya tertarik dengan konsepnya Bob Sarino almarhum misalnya. Jangan berprinsip harus ada uang dulu untuk mulai usaha. Jadi catat nih ya. Jangan berprinsip harus ada uang untuk memulai usaha. Tapi coba dibalik, harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Nah, jadi kita kan selalu berpikir, kenapa sih nggak usaha? Karena nggak ada uang. Dibalik nih teorinya, gitu kan, harus ada usaha. Usahanya apa sih? Gue masih punya tenaga, masih punya pikiran, apa bisa dikerjasamakan dan berbagai macamnya. Jadi saya pikir anak-anak generasi milenial seperti adik-adik ini adalah anak-anak yang harus kreatif, anak-anak yang harus inovatif, kira-kira, ya. Syukur-syukur alhamdulillah punya uang, modal uang. Tapi kalau nggak punya, adik-adik masih bisa melakukannya yaitu dengan ide, akal dan berbagai macamnya. Nah, saya pikir ada banyak yang bisa dilakukan. Atau dibalik juga misalnya sekarang bekerja dulu ya. Rata-rata hampir semua orang kaya itu saya perhatikan dia awalnya adalah bekerja dulu dengan orang lain. Bekerja dengan orang lain, cari ilmunya. Nah, setelah itu baru kemudian dia tidak berada di zona nyaman. Jangan sampai kita kerja terus, tidak boleh juga. Ya kerja paling setahun, 2 tahun, cari ilmunya, habis itu buka sendiri, pelan-pelan, ya dari hasil gaji tadi nah kita gunakan untuk buka usaha dan pelan-pelan kemudian ya dari itu belajar menabung dan berbagai macamnya. Nah, dengan sendirinya akan ada orang tertarik mau kerjasama dengan adik-adik. Tapi kalau mulai bisnis dari nol, kerjasama dengan orang lain semua orang juga bisa mah. Tapi kalau kemudian kita berangkat dari modal nol, dari modal hasil keringat kita, lalu kemudian pas besar, semakin banyak orang mau kerjasama. Ya, tapi bagi saya kalau bisa sendiri ya, kemudian memberdayakan banyak orang atau di zaman sekarang bisa kolaborasi ya akan lebih bagus juga kira-kira demikian. Nah, saya pikir itu ada adik sekalian, mungkin ada adik punya pengalaman tentang pembiayaan usaha ini. Jadi jangan pusingkan ya. Yang pertama bisa melalui modal sendiri ya. Yang kedua modal hutang. Kalau sudah besar punya perusahaan PT maka go public lah ya, bisa kemudian semua orang bisa memiliki perusahaannya adik-adik ya, dengan cara membeli saham dan dengan demikian dana perusahaan adik-adik akan semakin banyak, maka semakin besar pula untuk bisa mengembangkan usaha.
Tapi menarik kata-kata Bob Sadino, wah nggak usah mikirin uang dulu deh. Artinya nggak mikirin, jangan berprinsip harus ada uang dulu untuk mulai usaha. Tapi dibalik harus ada usaha untuk bisa menghasilkan uang. Gimana caranya Pak Hendra? Sudah jual aja ketoprak, jual apa kira-kira gitu kan? Kan bisa semuanya bisa dilakukan. Kan? Persoalannya mau atau tidak kira-kira memulainya. Saya pikir itu ada dari sekalian. Silakan kalau ada yang punya pengalaman ya memulai usaha, silakan berbagi dengan teman-teman yang lain. Silakan. Silakan.